Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat tidur. Hidup ini seringkali seperti berada di persimpangan jalan. Ketika ingin melangkah, tapi bingung mau ambil jalan yang mana yang mesti dipilih. Kadangkala jalan yang dianggap baik, tapi justru menjadi jalan yang tidak berujung dan tidak menyelesaikan persoalan. Tidak jarang ada yang salah jalan, sehingga niat menyelesaikan masalah justru hanya menambah masalah-masalah yang baru. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan untuk menjalani hidup ini, agar perjalanan hidup Anda berhasil, terhindar dari masalah yang lebih besar, dan terlepas dari kegagalan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari tokoh dalam Alkitab yang bernama Ester. Dia menggumuli dan meminta pimpinan Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat dari pergumulan yang besar yang sedang terjadi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Umat yang dikasihi Tuhan, pergumulan besar yang dihadapi oleh Ester karena ada tanggung jawab untuk menjaga umat Tuhan, melindungi umat Tuhan. Dan risikonya sangat besar. Namun, Ester mengalami pimpinan Tuhan dari pergumulan yang besar ini. Bagaimana Ester mengalaminya? Karena Ester mau memfokuskan hatinya kepada Tuhan terlebih dahulu, sebelum dia melangkah. Di antaranya, Ester berdoa dan berpuasa. Ester mengajak rekan-rekannya untuk saling mendukung, fokus kepada Tuhan. Artinya, pimpinan Tuhan akan menjadi nyata ketika Anda mau fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus kepada Tuhan harus terlihat dengan tindakan nyata. Anda dengan sengaja mengalokasikan waktu Anda untuk mencari wajah Tuhan, bersekutu dengannya, cari firman-Nya, dan banyak berdoa. Fokus pada Tuhan membuat hati Anda dikuatkan untuk menentukan keputusan yang benar, karena
dipimpin oleh Tuhan. Ester meminta belas kasih Tuhan, bukan saja supaya Tuhan menyertainya, tetapi supaya Tuhan menyertai hati orang yang akan dia temui juga, agar Tuhan menjamah hati sang raja, supaya diberikan pengertian dari Tuhan, agar raja tidak terjebak dari tipu muslihat orang jahat. Secara aturan, Ester mengambil resiko dihukum mati karena mau melakukan terobosan. Namun, Ester mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Secara manusia memang penuh resiko, namun karena sesuai kehendak Tuhan, justru apa yang dianggap resiko diubahkan Tuhan menjadi berkat yang besar. Ketika kita bersandar pada pimpinan Tuhan, maka Anda disanggupkan Tuhan untuk melakukan hal-hal besar, hal-hal yang menjadi berkat, yang dianggap tidak mungkin oleh manusia. Saya berdoa agar Anda terus mencari pimpinan Tuhan, maka Anda akan diberikan tuntunan dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar di jalan yang Tuhan sediakan untuk Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Pimpinlah di jalan yang sudah Engkau sediakan untuk mengubah masalah menjadi berkat, kesedihan menjadi sukacita, kegelisahan menjadi ketenangan, kegagalan menjadi keberhasilan. Haleluya. Berkatilah umat-Mu ketika beristirahat tidur malam ini. Bangun pagi-pagi dengan hari yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus menyertai Anda malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam jam 9 malam waktu Jakarta. Tuhan memberkati. Shalom.